Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putra Danyawangi Alfiadi. Saya dari Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang BMC. Yaps, bisnis media kanvas itu sendiri. Saya akan menjelaskan dua BMC. Yang pertama itu bisnis yang sedang dijalani, dan yang kedua itu ada bisnis plan. Yang pertama itu BMC-nya tuh Infamous. Jadi Infamous itu berupa kaos itu. Dan yang kedua tuh ada Miyabi. Miyabi itu singkatan dari mie ayam bin bin. Dan itu berupa makanan. Nah, langsung aja ke BMC-nya. BMC yang pertama yaitu Infamous. Kenapa Infamous? Kelihatannya nama itu unik aja gitu untuk dilihat. Langsung aja. Yang pertama ada key partner, ada toko bahan. Toko bahan itu kayak tukang kain, kayak gitu-gitu. Kita mencari kain-kain yang kualitasnya bagus juga agar nyaman dipakai oleh para customer. Lalu yang kedua ada tukang jahit. Tukang jahit itu kayak konveksinya, kita mencari konveksi juga yang bagus gitu. Ada tukang potong kain dan juga tukang sablon. Ya, tukang sablonnya tuh yang bagus gitu, yang rapi, supaya bagus aja gitu di kaosnya. Lalu ada desainer juga. Desainer ini sendiri itu yang membantu untuk membuat desain baju itu sendiri agar lebih menarik dan lebih bagus gitu si bajunya tuh. Lalu selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada produksi, ada packaging. Nah, di packaging ini sendiri tuh packagingnya juga dibuat menarik supaya nggak ngebosenin gitu. Jadi kayak kita buat semenarik mungkin packagingnya agar orang-orang tuh tidak merasa rugi sudah beli di kita, karena packagingnya pun bagus. Lalu yang ketiga seperti biasa ada promosi dan juga menjual barang. Untuk care resource-nya sendiri ada tenaga kerja kayak tukang jahit, tukang sablon, tukang potong kain, dan juga desainer. Lalu ada alat dan bahannya kayak kain ketan premium, mesin jahit, sablon, dan lain-lain. Lalu untuk value propositionnya, Infamous tuh ngejual kaos dengan kualitas yang unggul, bahan yang premium, desain sablon yang unik, serta pelayanan yang memuaskan. Ya, supaya pelanggannya mau beli lagi, jadi kita harus melayaninya dengan sangat baik. Untuk customer relationship-nya seperti mengadakan diskon pada momen tertentu. Misalkan yang dekat-dekat ini saja kayak tahun baru dengan Natal. Biasanya kan suka ada tuh kayak diskon akhir tahun dan juga diskon Natal. Nah, kita juga mengadakan itu. Contoh lainnya kayak hari kemerdekaan ya pada tanggal 17 Agustus. Lalu biasanya momen kayak Idul Adha, Idul Fitri, biasanya juga kita mengadakan diskon-diskon pada momen tersebut. Karena momen itu tuh kayak jarang banget, cuman kayak setahun sekali doang, jadi kita mengadakannya diskon. Lalu tidak lupa juga ada program giveaway itu sendiri. Untuk program giveaway ini ya biar orang-orang tertarik juga gitu. Untuk channelnya kayak ada e-commerce seperti Shopee, untuk sosial media seperti IG, dan juga ada offline store itu sendiri. Untuk customer segmennya pria mulai dari usia remaja hingga dewasa, bahkan sampai orang tua. Ya dari usia 15 mungkin sampai 50 tahunan kali ya. Pokoknya yang menyukai fashion ya bisa untuk membeli produk-produk kita ini, karena produk kita juga tidak kalah bagus dari produk-produk luar. Lalu ada cost struktur. Strukturnya kayak biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya peralatan, dan biaya lainnya. Dan untuk revenue streamnya margin dari penjualan produk. Ya paling segitu aja ya dari BMC yang pertama. Kurang lebihnya ya seperti itu. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Ya, BMC yang kedua ini berupa makanan. Namanya tuh Miyabi, mie ayam bin bin. Kenapa mengambil nama mie bin bin ini? Karena bin bin ini kayak lucu aja gitu namanya. Lalu langsung aja ya ke BMC-nya. Yang pertama kayak ada key partner, ada pemasok mie berkualitas tinggi. Kita mencari mie yang kayak yang bagus gitu, yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek.
jadi supaya di tenggorokannya tuh nyaman aja gitu, nggak kasar. Lalu yang kedua tuh ada pemasok ayam yang berkualitas tinggi. Pemasok ayam yang berkualitas tinggi supaya bisa nyatu dengan mie juga cita rasanya. Lalu ada pedagang daging sayur dan bumbu mie ayam. Nah, selanjutnya ada kayak activities. Untuk kayak activities ini kayak membeli bahan mie dan ayam yang terbaik, lalu mengandalkan komponen pendamping berkualitas tinggi. Nah, ada juga key resource-nya kayak pemasok bahan baku yang terpercaya, alat masak modern dan praktis, supaya para pekerjanya juga nggak terlalu ribet sendiri gitu untuk membuat mie ayam ini sendiri. Nah, lalu ada pekerja yang lihai dalam mengolah mie ayam. Kita juga mencari pekerja-pekerja yang sudah lihai gitu, yang sudah jago. Untuk value proposition-nya, Miyabi menjual mie ayam yang mempertahankan cita rasa agar lebih dicintai oleh konsumennya. Mie ayam disajikan dengan berbagai level, mulai dari level 1 hingga level 5. Memberikan layanan yang memuaskan, cepat dan ramah. Jadi kalau misalkan kalian suka pedas nih, cocok nih makan mie ayam bin ini atau Miyabi ini, karena ada pilihan levelnya juga gitu. Lalu untuk customer relationship-nya, kayak ada menawarkan potongan harga, promo minuman gratis, dan juga ada promo menarik pembelian lewat aplikasi. Dan channelnya tentu seperti biasa ada media sosial untuk memperkenalkan mie ayam bin ini di media sosial, contohnya seperti IG, agar orang-orang tertarik untuk membeli Miyabi ini. Nah, lalu ada festival kuliner. Biasanya juga kita mengikuti festival kuliner yang dimana biasanya ramai juga. Lalu ada aplikasi ojek online seperti GoFood dan juga GrabFood. Lalu untuk customer segmennya, target pasarnya tuh kayak golongan usia remaja mulai dari 15 tahun hingga 45 tahun. Ya, karena kalau terlalu kecil tuh tidak suka pedas juga, sedangkan sini juga ada kebanyakan pedas. Nah, lalu untuk pelajar menengah pertama dan juga menengah atas, dan juga ada mahasiswa dan mahasiswi, tentu saja pegawai kantoran. Nah, untuk cost strukturnya, penyediaan alat pengolahan mie ayam, dan juga ada persiapan lokasi warung mie ayam. Jadi kayak lokasinya juga penting. Kita harus mencari lokasi yang strategis supaya mie ayam juga bisa laku keras. Nah, lalu yang selanjutnya ada penyediaan bahan baku dan juga menghitung anggaran promosi. Untuk revenue stream sendiri itu dari margin penjualan mie ayam itu sendiri. Ya paling segitu aja dari saya. Sekiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, bye.